Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya pada yaumul kiamah kelak. Amin. Yang saya hormati Ibu Suminingsih SPD selaku guru pembimbing dan guru mapel bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ananda Rifki Ramadan, kelas IPS 2, 12 IPS 2, nomor absen 5. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato sosialisasi terkait pemilu. Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk menjabat pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pungutan suara. Pada umumnya, istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan 5 tahun sekali. Berdasarkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pemilu dijalankan tiap 5 tahun sekali. Pemilu biasanya diikuti dengan proses kampanye sebagai wujud ajang promosi kepada rakyat mengenai program kerja yang akan dilakukan seorang calon legislatif ketika terpilih menjabat agar menarik simpatisan rakyat untuk memilihnya. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Mujib pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain jujur, mandiri, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan yang terakhir, efisien. Sebagaimana hakikat pemilu adalah pemilihan pemimpin yang amanah, jujur, sekaligus memiliki kemampuan dan profesionalisme sebagai pemimpin yang amanah juga harus lahir dari pemilih atau rakyat yang jujur dan amanah. Pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, kita akan melaksanakan pesta demokrasi di mana terdapat 3 pasangan calon yang akan menjabat menjadi presiden dan wakil presiden mendatang. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara. Umumnya, istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat, atau biasanya disebut ketua. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintah sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi di Indonesia. Secara kelembagaan, presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan Indonesia, mana terdapat beberapa kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan menjabat menggantikan presiden sebelumnya.
Di antaranya adalah pasangan calon nomor urut 1 adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan calon nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga, pasangan calon nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Peran kita yang akan kita lakukan untuk mewujudkan partisipasi dalam proses pemilu diantara lain adalah nomor 1, mengikuti pemilu sehingga bisa memilih langsung pemimpin pemerintahan di Indonesia. Nomor 2, mengusulkan kebijakan yang diwakili oleh wakil rakyat. Nomor 3, ikut mengawasi proses demokrasi agar tetap berjalan dengan semestinya tanpa adanya kecurangan. Sebagai warga negara yang baik, kita patut mendukung proses pemilu yang jujur dan adil, karena kita juga mempunyai hak untuk memilih siapa kiranya yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Kita dapat mewujudkannya dengan cara menolak setiap adanya sogokan atau paksaan untuk memilih pemimpin yang tidak kita sukai, karena itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsa kita. Untuk itu, hindari segala bentuk sogokan atau paksaan saat pemilu. Contohnya, ketika terjadi serangan fajar, kita berkewajiban untuk menolaknya dan laporkan kepada pihak berwajib jika terdapat paksaan. Hal tersebut guna mewujudkan keamanan serta kenyamanan pada proses pemilu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.